Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GWIB PTL Magelang bersama Kak Lolo dan Kak Fafa. Yeay. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang luar biasa di hari ini. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan kiranya apa yang nanti disampaikan oleh pelayan firman dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah ya Kak Wafa, kita harus nyapa adik-adik yang ada di rumah nih. Ada siapa aja sih? Ada Randy, ada Grace, terus ada Mika, ada Martin. Aduh, Martin terus ya. Iya. Ada siapa lagi Kak Lolo? Cinta, ada El, ada Jose, ada Theo, Viel, ada File juga. Iya, banyak banget ya. Iya, kita nggak bisa sebutin satu-satu. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Dan Kak Linda berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari yang belum membawa Alkitabnya diambil dulu. Bagi yang belum bisa membaca, Kak Linda akan membacakannya buat adik-adik di rumah. Dan pada hari ini, minggu ini kita akan membaca dari Markus pada pasalnya yang pertama. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Yang demikian firman-Nya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah ke pantai atau pernah ke danau? Dan biasanya coba kalau adik-adik ke pantai di Jogja, di Gunung Kidul ataupun di Bantul. Ya, biasanya di pesisir pantai itu banyak sekali perahu-perahu para nelayan yang habis melaut. Dan juga biasanya kalau habis melaut menangkap ikan, para nelayan itu pun membereskan jalannya sehabis untuk menangkap ikan. Tentu tidak asing lagi bagi kita semua ya, kita sudah pernah melihat apa itu pantai ataupun danau. Nah, pada cerita kita hari ini, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di sekitar danau Galilea, di sanalah Yesus berjumpa dengan dua orang yang bernama Simon dan Andreas. Mereka ini adalah penangkap ikan. Mereka adalah nelayan yang pada saat itu mereka sedang menangkap ikan. Dan ketika Tuhan Yesus melintas di situ, Tuhan Yesus memanggil mereka supaya mengikuti Yesus. "Ikutlah aku," kata Yesus. Mereka akan dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dan demikian juga Simon dan Andreas. Mereka tidak berpikir lama, mereka langsung mengikuti Yesus. Dan tidak berapa jauh ketika Yesus juga berjalan, Yesus bertemu juga dengan yang bernama Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Dan kedua orang ini pun Yesus panggil untuk mengikuti Yesus. Dan kedua orang ini pun juga mengikuti Yesus, bahkan meninggalkan ayah mereka Zebedeus bersama dengan orang-orang upahannya di atas perahu, dan mereka pergi untuk mengikuti Yesus. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama yang Tuhan panggil untuk mengikut Dia, untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan
Yesus mau menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Kalau tadinya mereka bekerja menjadi penjala ikan, nah ketika mereka mengikut Yesus, Yesus akan menjadikan mereka penjala manusia. Ya, untuk melayani banyak orang, untuk mengabarkan sukacita, sehingga banyak orang yang nantinya juga akan menerima Tuhan Yesus dan mereka juga akan mengikuti Yesus. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memanggil adik-adik untuk adik-adik mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dimanapun adik-adik berada. Saat ini memang situasi kita masih di dalam pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tetap dengan setia memanggil adik-adik untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus berarti mau melakukan kehendak Tuhan, berarti mau melakukan firman Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih harus beribadah secara online, kalau Tuhan Yesus memanggil, kita harus mau juga dengan tetap semangat untuk mengikuti ibadah online, pelayanan PA melalui YouTube ini. Ya, mungkin kita harus meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kita. Yang biasanya kita pakai HP, kita mungkin untuk bermain game online, tapi pada saatnya ibadah kita harus mau meninggalkan semua itu dengan rela untuk datang kepada Yesus, untuk mau beribadah bersama dengan Tuhan Yesus. Atau juga ketika adik-adik harus belajar dengan online di rumah. Nah, adik-adik juga harus dengan rela meninggalkan yang lainnya, dengan meninggalkan bermain, meninggalkan game online untuk beribadah, untuk sekolah, walaupun harus sekolah di rumah. Nah, adik-adik, coba Kalinda mau tanya adik-adik yang di rumah pada saat ini, masih mau dan mau untuk mengikuti Tuhan Yesus? Coba mana tangannya? Ya. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengikuti Dia. Karena kita percaya ketika kita mengikuti Yesus ada sukacita, ada pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ya, kalau Tuhan Yesus memanggil kita semua, memanggil adik-adik, kita harus tetap mau mengikut Dia. Kita bersedia mengikut Dia, membuka hati kita. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, ya, mereka mau dengan rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan Kalinda juga berharap untuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau dengan rela meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kita. Mungkin kita lebih senang bermain, kita lebih senang memakai HP kita untuk game online, tapi kita pada saat ini kita mau dengan rela untuk mengikuti Yesus pada saat ini. Ya, kalau waktunya beribadah, kita mau beribadah. Waktunya kita harus sekolah, kita juga harus sekolah. Dan kita juga mengikuti Yesus, yaitu juga melakukan firman Tuhan dengan hormat dan mau dengar-dengaran dengan orang tua. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi sukacita bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kalinda pun berharap adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita, tetap selalu bersyukur situasi apapun yang pada saat ini harus kita jalani. Karena ketika kita mau mengikuti Yesus, kita akan bisa melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Linda ya Kak Alfa. Iya, betul. Untuk kita harus selalu mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Iya, betul sekali Kak Lolo. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah disampaikan, kita akan menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Nah adik-adik, mari kita melipat tangan, kita tunduk kepala, kita rendahkan hati kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kami, Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah meskipun masih dengan media online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari Minggu kami ini, sehingga apa yang boleh kami dengar melalui firman Tuhan, Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak layan kami, biarlah mereka juga Tuhan dengan sukacita untuk terus mengikut Tuhan. Walaupun keadaan yang pada saat ini masih penuh dengan pembatasan, biarlah mereka juga tetap dengan semangat untuk terus mengikut Yesus melalui ibadah-ibadah Pelkat PA yang diadakan melalui online seperti ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak lain kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dengan limpah dan juga dengan kesehatan dan juga dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mereka boleh menjalani masa kanak-kanak mereka dengan rasa sukacita. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini mungkin mereka sedang mempersiapkan diri untuk kenaikan kelas, untuk mencari sekolah yang baru nanti. Kiranya juga Tuhan memberkati. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Beri mereka dengan kesehatan yang prima daripada Tuhan. Jauhkan dari segala virus-virus berbahaya, bahkan virus COVID-19 sekalipun. Tutup bungkus Tuhan anak-anak lain kami ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para orang tua. Tuhan memberkati keberadaan mereka dengan memberikan kesehatan, kekuatan, juga dengan berkat di dalam pekerjaan mereka untuk memenuhi segala kecukupan kehidupan di dalam keluarga. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan bagi kakak-kakak layan dan pengurus Pelkat PA GPB Bethel Magelang. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap dengan sukacita, boleh melayani anak-anak layan ini Tuhan. Melalui keterbatasan ini kiranya tidak membuat kami kehilangan sukacita dan kreativitas kami untuk boleh menjumpai anak-anak layan kami melalui media online ini. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang boleh membantu kami sehingga semua ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keberadaan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta jajarannya, khususnya pada saat ini Tuhan, di dalam mereka boleh melawan COVID-19, biarlah Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, memberikan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk boleh menahan diri, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga apa yang boleh kami rindukan, kami boleh hidup normal kembali, kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi upaya dari pemerintah, biarlah Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang pada saat ini Tuhan, mungkin di mana tempat banyak terjadi bencana alam, Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Tuhan boleh hibur, memberi kekuatan bagi saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa khususnya juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini harus dirawat karena COVID-19, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat karantina ataupun mereka yang isolasi secara mandiri. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih bagi keluarga yang harus kehilangan saudara mereka karena situasi ini, Tuhan juga menjadi penghibur bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para medis, bagi para relawan yang ada di garda depan Tuhan,
Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada mereka untuk mereka boleh tetap melayani masyarakat, untuk mereka boleh pulih, boleh mereka sehat kembali dari virus ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak layan kami, gereja di mana kami berada, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hari ini kehidupan kami sampai selama-lamanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung ibadah. Iya, betul. Kak Lolo sama Kak Fafa mau pesan nih untuk adik-adik yang di rumah supaya Selalu Apa ya? melakukan protokol kesehatan, itu yang penting ya buat 3M. sekarang. Iya, 3M. Apa dan aja makan kalau lo? makanan yang sehat ya. Iya, betul. Jangan lupa berolahraga. Jangan Dan- lupa untuk mengerjakan tugasnya yang diberikan Iya. oleh ibu bapak guru. Iya, betul. Yo. Dan jangan lupa dikerjakan. juga untuk selalu bersukacita, selalu berdoa sama Tuhan. Oke. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Buatlah pelitaku terus menyala. Bait yang kedua. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.